Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya? Hari ini baik semua? Baik. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu pujian, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Iya. Itu main lah. Main. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih karena Engkau telah menyampaikan kami semua di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, sekarang kami mau memulai ujian praktek pendidikan agama Kristen. Tuhan kiranya dapat menolong kami dan membimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kiranya khotbah yang akan kami dengar di ujian praktek ini bisa menjadi pegangan buat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Nama saya Samuel Gideon, saya dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi praktek agama saya tentang domba yang hilang. Kali ini ayatnya diambil dari Matius 18 ayat 12 sampai 20. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor pembunuhan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat.
Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Kita bisa lihat di dalam ayat Matius 18 ayat 13 yang tertulis demikian. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas angka 99 ekor yang tidak sesat. Mungkin bagi sebagian orang pernah merasakan kehilangan, entah itu barang atau orang yang disayangi. Alangkah senangnya ketika kita bisa menemukan kembali barang atau orang yang kita sayangkan. Demikianlah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat menjadi gembala. Dia mengumpamakan tentang domba yang hilang dan ditemukan kembali oleh pemiliknya. Jika kamu seorang gembala dan mempunyai banyak domba, kemudian ada satu domba yang tersesat, maka dipastikan kamu akan mencari seekor domba yang tersesat itu. Ketika kamu menemukannya, kamu akan merasa senang jika dibandingkan dengan menggembalakan banyak domba yang tidak tersesat itu. Disitulah Tuhan Yesus menekankan poin penting tentang perumpamaan domba yang hilang. Pemilik domba akan lebih bahagia bisa menjumpai seekor domba yang tersesat dan hilang. Kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada anak-anaknya. Dia tidak menginginkan seorang pun dari anak-anaknya yang hilang. Sebab itu, Tuhan selalu mencari semua umatnya yang hilang untuk dibawa pulang. Dalam cerita Alkitab, para murid bukan binatang domba, melainkan hanya perumpamaan saja bahwa mereka adalah seorang manusia yang berhak memberikan teguran kepada temannya saat sedang berbuat dosa. Namun ketika orang tersesat itu sulit untuk dinasihati dan melawan, maka akan dikucilkan. Kenapa sih Tuhan peduli dengan dombanya? Karena kita ini berharga dan tidak ternilai. Saking sangat berharganya, dia rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Sama seperti domba, kita tidak memiliki arah jika kita tidak berjalan bersama Yesus, Sang Gembala yang baik. Dan ini ada satu ayat yang berkaitan dengan tema domba yang hilang, yaitu Lukas 15 ayat 7. Sebab aku berkata kepadamu, demikianlah akan lebih besar sukacita di dalam sorga karena satu orang berdosa yang bertobat daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kesimpulannya adalah pertobatan adalah panggilan dari Allah untuk kembali kepadanya. Terkadang kita mungkin menjauh dari hubungan yang benar dengan Allah karena dosa-dosa kita. Namun melalui pertobatan kita diajak untuk meninggalkan jalan-jalan yang salah dan kembali kepadanya. Dan bagi kalian selagi masih ada waktu, bertobatlah. Dan ajaklah teman kalian untuk bertobat. Karena dengan mengajak teman kalian bertobat, kalian sama saja mengajak domba Tuhan kembali kepada Allah dan hidup dalam kasih-Nya. Sekian dari saya, terima kasih. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat siang Tuhan, terima kasih Tuhan kita telah selesai melakukan praktek agama pada hari ini Tuhan. Berkatilah Tuhan, semoga apa praktek yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita Tuhan. Dan berkatilah Lydia Tuhan, semoga dia disehatkan selalu Tuhan. Dan kami akan roh kudus Tuhan. Berkatilah roh kudus ini dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa ya, amin.